Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadina al-muttasil ila al-imam al-Ghazali qala wajlis bi qurbi ha'id. Alinea bawah 2, 3 alinea terakhir. Wajlis di hari Jumat di antara adabnya, wajlis dan duduklah engkau di qurbi ha'id, di dekat dinding, au ustuwanatin atau di dekat tiang, dekat pilar. Masuk masjid beliau sudah bahas, jangan sampai ketika masuk masjid itu kita melangkahi pundak-pundak manusia. Ini di antara adab. Kenapa ini dibahas tentang adab Jumat? Jangan melangkahi orang, karena Jumat itu memang masjid dalam kondisi ramai dan penuh. Nah, kalau selain Jumat tak seramai hari Jumat. Mungkin juga terjadi ada orang yang melangkahi pundak orang. Nah, itu dilarang. Tapi hari Jumat tentu lebih ditekankan, karena banyak orang datang paling lambat, maunya paling depan. Akhirnya banyak orang yang dilangkahi pundaknya. Kalau sudah betul-betul pundak yang terlangkahi itu bisa haram. Kalau tak sampai pundak ya memang kosong, ya bisa mencari celah untuk bisa ke depan, itu dianjurkan. Ini yang betul-betul sampai melangkahi pundak orang lain. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Kemudian beliau menyarankan lagi, wajlis duduklah engkau di qurbi ha'id, di dekat dinding, au ustuwanatin atau di dekat tiang, hatta la yamurru, sehingga orang-orang tidak melewati baina yadaika, di depan engkau. Ini mau duduk tapi sebelumnya tentu sholat. Dan di sini beliau memberitahu kenapa kita cari tempat di belakang dinding, tembok, atau di belakang tiang, di belakang pilar. Ini beliau menerangkan tentang satu sunnah yang ada, yaitu sunnahnya kita membuat sutrah sebelum sholat. Sutrah itu pembatas, sehingga kalau kita sholat di belakang dinding, tiang, tembok, maka siapapun atau ada apapun yang lewat itu tidak memotong, tidak mengganggu sholat kita. Memotong yang di sini yang dimaksud bukan sholatnya batal, terutama menurut Imam Syafi'i, tapi memotong yang dimaksud itu memang ada hadis ya, potong sholat. Sholat itu terpotong kalau ada yang lewat. Kok terpotong? Imam Syafi'i memaknai terpotong kekhusyuan. Jadi mau tak mau sedang sholat dilewati orang, itu sholat khusyuknya hilang. Kalau tidak 100% hilangnya, ya adalah 50% mungkin. Maka kalau kita ingin sholat betul-betul khusyuk, sebelum memulai itu cari sutrah, pembatas, sehingga kita bisa lebih khusyuk di dalam sholat kita. Lalu mencari atau membuat sutrah ini hukumnya sunnah. Apakah wajib? Tidak. Ya, kalau ada orang sholat tanpa sutrah, sholatnya sah, karena sutrah bukan termasuk bahagian syarat sahnya sholat. Enggak. Syaratnya sah sholat itu menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari najis badan, tempat pakaian, itu syaratnya. Tapi kalau sutrah itu sunnah. Tapi penting, kalau tak dibuat tadi kita susah sendiri. Yang nyamannya hilang, kita yang sholat. Dan sutrah itu Bapak Ibu, dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sutrah itu berlaku ketika kita menggunakan sutrah yang mu'tabar, sutrah yang diakui. Sutrah yang diakui dalam madhab Syafi'i mesti berurutan ala tertib. Jadi selagi ada urutan pertama, tak boleh beralih ke urutan kedua. Kalau ada yang urutan kedua benda-bendanya, tak boleh beralih ke urutan ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, urutan pertama yang betul-betul kokoh nempel seperti dinding, tembok, maka Imam Ghazali sampaikan cari tembok, dinding. Nah, ini soft pertama, mau tak mau.
Karena sutroh itu di hadapan kita ngarah ke kiblat. Tidak mungkinlah tembok belakang atau tembok kanan, tembok kiri. Tembok yang dimaksud dinding tentu depan. Kecuali kok masjidnya ada beberapa ruangan bentuknya, ya paling tidak dia paling depan di ruangan itu. Dia paling depan. Kemudian urutan setelahnya tiang, pilar. Kalau tak ada lagi tiang, tak ada pilar dalam hadis, maka bisa dia tancapkan tombak. Karena dulu kan namanya masjid itu tanah. Kalau sekarang pakai tombak pula ke masjid ditancap, rusaklah sajadah. Nah, yang mirip-mirip dengan tombak yang macam ada tiang-tiang yang bisa dipindah-pindah. Nah, kalau tak ada juga yang bisa di tiang-tiang yang bisa dipindah itu, kalau zaman sekarang bisa juga, ya ada biasanya yang dibuat-buat tuh kan, kayu. Kalau tak ada juga, maka dia kumpulkan barang-barang atau benda. Nah, misalkan kalau musafir pakai tas, tumpukan barang-barang. Dan tinggi daripada sutroh itu mesti tidak kurang daripada 1 ziro ini, 40 berapa senti, hampir setengah meter. Jadi tidak kurang daripada itu, 1 ziro. Tinggi daripada sutroh yang kita pakai jangan kurang dari 1 ziro. 1 ziro ini tangan kalau dibentangkan dari ujung jari sampai siku, itu nggak kurang daripada itu. Dalam hadis diterangkan tingginya ziro itu kamu akhiratir rahli, seperti sandaran di kendaraan. Nah, sandaran itu kan memang setinggi itulah. Biasanya naik onta, itu ada tempat sandaran di punggungnya, hadisnya itu yang dipakai. Jadi seperti sandaran punggung orang naik unta. Jadi 1 ziro, sekitar 48-45 cm, hampir setengah meter. Kalau kurang daripada itu, maka itu tingginya belum dikatakan, belum sah untuk menjadi sutroh. Oh, ada tembok katanya, tapi temboknya cuma 20 cm, itu belum jadi sutroh. Ada tiangnya cuma 20 cm, separuhnya ziro, itu belum sutroh. Dia tinggikan barang atau dibuatnya kayu tadi, kayunya cuma 20 cm, itu belum sutroh. Kenapa? Belum sah jadi sutroh. Jadi seolah-olah dia dihitung tak pakai sutroh. Itu urutan tadi. Urutan setelahnya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu juga tentang sutroh, kalau tidak ada juga dijumpai, faliyakut khattan, hendaklah dia membuat garis. Nah, garis zaman itu karena lantainya tanah, itu digaris lagi. Jadi kalau sekarang sajadah-sajadah yang ada ini sudah bisa dikatakan garis atau betul-betul sajadah yang terpisah. Nah, itu kan jelas tuh. Tapi Bapak Ibu diingat kembali, sutroh-sutroh ini berlaku semua ala tertib berurutan. Kalau yang satu masih ada, dia pakai yang nomor 2, tak sah sutrohnya. Urutan nomor 2 ada, beralih kok ke nomor 3, maka tak sah. Yang nomor 3 masih bisa, beralih ke nomor 4, nggak boleh. Betul-betul dia berada di tempat kondisi nomor 4 yang cocok, dia buat, baru boleh. Baru sah sutroh yang dia buat. Jadi garis tempat sholat ini sutroh kah? Ya sutroh, tapi dalam urutannya. Jelas masjid kosong, tiang masih ada 10 di situ, tembok di depan masih kosong juga. Gak tahunya dia cuma pakai garis sejadah, gak sah. Paling belakang pula tuh sholatnya, itu kan cari masalah namanya. Nah, jadi ada urutan. Selagi urutan-urutan yang sebelumnya ada, maka dia tak boleh beralih kepada urutan setelahnya. Dan di antara yang dia perhatikan syaratnya sutroh itu
antara orang yang sholat tadi dengan sutroh tak boleh lebih jaraknya daripada 3 dhiro. Dia yang sholat, dia sholat di belakang tiang, antara dia dengan tiang tak boleh lebih dari 3 dhiro, 1,5 meter paling jauh. Kalau lebih daripada itu macam tidak menggunakan sutroh. Ya iya, tiang di situ sholatnya paling belakang sana. Itu bukan sutroh. Lah katanya pakai sutroh, kan depan saya tiang. Ya, ada jarak maksimal. Jarak paling jauh adalah 3 dhiro antara dia yang sholat dengan benda yang dia gunakan sebagai sutroh. Entah dinding, tiang, atau garis, sama dengan sejadah. Kok sejadah panjangnya 5 meter? Tidak bisa. Kok panjang kali sejadah 5 meter? Ada masjid-masjid yang masjid raya macam An-Nur itu sejadah itu satu masjid itu. Satu masjid, satu lantai itu semua satu sejadah. Ada, tapi kalau sudah lebih daripada 1,5 dhiro atau 3 meter, ya kok 3 meter, 3 dhiro atau 1,5 meter, maka kalau lebih daripada itu tidak dikatakan sebagai sutroh yang mu'tabar. Dan Bapak Ibu, jarak 1,5 dhiro itu adalah jarak maksimal 1 shaf dengan shaf setelahnya. Karena nanti dalam sholat berjamaah, sutrohnya imam itu adalah sutrohnya seluruh para makmum. Sutrohnya shaf pertama, sutrohnya shaf kedua adalah shaf pertama. Shaf yang ketiga, sutrohnya adalah orang yang ada di shaf yang kedua. Begitu seterusnya ke belakang. Maka berarti shaf itu tidaklah lebih daripada jarak 3 dhiro. Itu sunnahnya. Kalau lebih daripada itu, maka nanti dianggap tak ada sutrohnya. Nah ini biasanya yang banyak terjadi di masjid-masjid itu imam terlampau jauh ke muka surang. Itu hampir banyak masjid. Di sini bagaimana? Jauh ini, lebih ini 3 dhiro. Lebih. Makmum sini, imam situ. Hampir begitu kita. Tapi kita nampaknya kondisi ini karena masjid kita kondisinya. Kalau dimajukan karena memang kita sholat kita tak disesuaikan dengan bangunan. Tapi ini kita perlu tahu hukumnya aslinya begitu. Dan hampir banyak masjid begitu. Sunnahnya antara setiap shaf dengan shaf lainnya, termasuk shafnya imam. Karena imam itu mau sholat surang atau sholat berjamaah, sama jarak 1 shaf dengan lain, termasuk jarak shafnya shaf yang pertama dengan imamnya tidak dianjurkan lebih daripada 3 dhiro. Ini bukan mengatakan batal atau tidak, tetap sah. Tapi tidak dianggap sutroh lagi nanti bagi kalau mengatakan shaf pertama itu sutrohnya adalah imam. Kalau ingin juga shaf itu semua sutrohnya adalah sutrohnya imam, maka mesti dia mendekat kepada imam tak lebih jarak antara shaf pertama dengan imam daripada 3 dhiro. Ini diantara beberapa aturan-aturan sunnah di dalam sutroh. Jadi sutroh itu sunnah. Kalau tak juga dipakai sutroh, sholat jemaahnya masih sah, entah dia sendiri ataupun berjamaah. Tapi bisa-bisa nanti terpotong. Kalau Imam Ahmad dalam beberapa riwayat, beliau memang mengatakan terpotong itu batal. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i tak sekaku itu. Terpotong yang dimaksud adalah terpotong kekhusyuan sholat. Wala taqa'ud, dan janganlah engkau duduk hatta tusalliya, sehingga engkau sholat at-tahiyata, sholat tahiyatul masjid. Tadi beliau katakan mau duduk cari tiang dulu, tembok, tiang dan urutan supaya kita sholat ada sutroh. Dan jangan duduk di masjid sebelum mengerjakan tahiyatul masjid. Ini hari Jumat terutama dan hari-hari lainnya secara umum.